kalau dikatakan Tuhan mengizinkan itu dalam pengertian apa dulu supaya kita sepakat ya gitu. Mengizinkan tuh dalam pengertian apa? Kan kita mengakui satu sisi bahwa Allah menetapkan segala sesuatu whatsoever comes to pass begitu. Tetapi kita juga harus selalu menambahkan bahwa bukan berarti Allah itu penyebab langsung dari segala sesuatunya. Dalam beberapa hal Allah menyerahkan ketetapannya itu kepada kehendak bebas manusia. Kalau memakai istilahnya R.C. Sproul, Allah itu dengan aktif menetapkan untuk membiarkan beberapa hal terjadi. Jadi ada sisi kayak aktif menetapkan, tapi ada sisi pasif di dalam hal-hal yang buruk di dalam dunia ini. Karena tidak mungkin Allah mencobai, tidak mungkin Allah itu menjadi sumber dosa, pencipta dosa, penyebab yang buruk, tidak mungkin. Tapi memang bisa dikatakan Allah mengizinkan itu dalam arti tidak ada satupun di dalam dunia ini yang di luar kontrol Tuhan. Tapi mengapa Tuhan mengizinkan dalam tanda kutip dalam konteks semacam itu? Yang pertama jawaban saya adalah supaya kita punya pengharapan kepada Tuhan. Seandainya Tuhan tidak mengontrol hal-hal yang buruk, dosa, kejahatan di dunia ini, apa yang jadi pengharapan kita? Harapan kita hidup aman di dunia ini. Kita bisa ketemu siapa saja loh, orang jahat di dunia ini. Mengapa kita bisa tenang? Ya karena Tuhan mengontrol segala sesuatunya. Tuhan kadang intervensi langsung menghentikan sebuah kejahatan. Kadang Tuhan memakai hukum moral dalam hati manusia. Kadang Tuhan memakai undang-undang, aturan, penjaga, dan CCTV, dan sebagainya. Tuhan itu yang mengontrol segala sesuatu termasuk yang jahat. Justru dengan adanya kejahatan-kejahatan di dunia ini, Tuhan mau mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh kehilangan harapan di tengah dunia yang dipenuhi dengan kejahatan dan penderitaan. Karena Tuhan mengontrol segala sesuatu. Nah, pada saat yang bersamaan, poin yang kedua adalah, ya karena Tuhan itu mau mengizinkan, memberitahu kita, mengedukasi kita, bahwa kita ini tidak sebaik yang kita kira sih gitu. Kalau boleh saya bilang, meminjam istilahnya 2 Korintus 12, yaitu mungkin salah satu duri dalam daging di dalam diri kita. Jadi kita punya kelemahan tertentu, dan kelemahan itu yang membuat kita itu tidak mudah sombong begitu. Loh, saya bersyukur saya punya kelemahan dan saya perangi begitu rupa, kadang berhasil, kadang gagal, kadang berhasil, kadang gagal gitu kan. Itu justru membuat saya kayak tetap menginjak bumi gitu. Ketika saya melihat orang lain, saya tidak akan menganggap saya lebih baik dari dia. Makanya kan saya selalu mengatakan setiap orang itu adalah pendosa. Hanya beda areanya saja. Kita semua itu sama-sama orang berdosa, cuma beda areanya saja. Nah, dengan adanya keburukan-keburukan tertentu dalam diri kita begitu, membuat kita itu menjadi mudah untuk tidak sombong. Dan itulah duri dalam daging yang Tuhan taruh dalam diri kita, supaya kita tidak mudah sombong dan supaya kita bersandar pada kasih karunia. Tuhan berkata kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Justru itulah yang kita bisa pelajari dari semua kelemahan kita ya, kelemahan fisik, kelemahan psikis, orientasi sosial, seksual dan sebagainya. Kita semua ya paketannya memang begitu. Saya lahir dari keluarga miskin, dari keluarga broken home. Papa saya punya 2 istri, saya tinggal bersama dengan mama kandung plus dengan ibu tiri saya, dengan 2 adik tiri saya. Papa saya penjudi, papa saya pengangguran, papa saya masuk penjara berkali-kali. Saya nggak malu cerita begini. Kenapa? Karena itu bagian dari Allah membentuk saya, seorang YTH menjadi seperti sekarang begitu. Saya tidak menganggap itu semua keburukan ya. Karena kan baik buruk itu harus dilihat di ujung jalan kan. Kalau orang yang bernama Son Kierkegaard gitu, tulisannya Soren Kierkegaard gitu bacanya Son Kierkegaard. Nah, itu dia melihat begini, kebaikan itu hanya bisa dilihat di akhir kalau kita melihat ke belakang. Nah, kalau dikaitkan dengan, tapi kan banyak orang tidak siap begitu. Kalau orang tidak siap ya memang kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang punya kekuatan, Bu Charlotte misalnya punya yayasan, punya sekolah, punya guru-guru di bawah wewenangnya. Kita ini yang diberi Tuhan posisi wewenang. Kita harus mengedukasi semua orang untuk menciptakan gospel center community, komunitas yang berpusat pada Injil, di mana setiap orang itu terbuka merengkuh kekurangannya, kehancurannya, keterpurukannya di dalam Kristus, meyakini bahwa Kristus menerima dia apa adanya, tapi tidak berhenti sampai di situ saja. Kristus mengubah setiap orang menjadi sama seperti dia. Dengan kekuatan apa? Dengan kekuatan kasih karunia. Saya pikir memang penting sekali bagi gereja untuk kembali kepada Injil. Dan saya sangat setuju bahwa Injil harus diperdengarkan lebih sering di dalam ibadah-ibadah.
Jangan sampai kita berpikir the gospel is only for unbelievers gitu. No, that's totally wrong. Kita semua membutuhkan Injil supaya hidup kita selalu selaras. Itu dari saya, terima kasih.